Wabarakatuh. Halo sahabat Almas Voice. Selamat datang di podcast Cerita Ramadan, tempat kita berbagi kisah seru seputar bulan suci Ramadan. Kali ini saya akan ditemani dengan Mem Isrofi. Assalamualaikum Mem Isrofi. Waalaikumsalam, Ya. Mem. Tema hari ini yaitu tentang menjaga perilaku dan lisan. Ya, kita langsung saja ya berbincang sama Mem Isrofi ya. Menurut Mem Isrofi, apa sih menjaga perilaku dan lisan itu? Mengenai menjaga perilaku dan lisan, secara sederhananya, Mem, menjaga perilaku dan lisan itu upaya seseorang untuk menjaga apa yang mereka katakan dan mereka perbuat agar tidak menyakiti diri mereka sendiri dan orang lain. Namun ada beberapa kata lain nih, Mem. Secara psikologi ada yang namanya regulasi diri. Regulasi diri ini yaitu mengontrol diri mereka secara sadar karena mereka pun memiliki otak ya untuk berpikir bagaimana yang mereka ucapkan dan sebelum mereka menjadi tindakan. Seperti itu, Mem. Kemudian kalau untuk sekarang ini, Mem, juga banyak sekali media sosial yang seringkali mereka itu memposting. Terkadang banyak juga apapun yang diposting ya, Mem, ya sekarang. Betul. Ada dikit-dikit posting. Mungkin orang lain yang memposting secara nggak sadar kita kalau relate kita posting ulang. Iya benar-benar. Nggak perlu cerita. Betul, nggak perlu cerita, nggak perlu kita buat konten sendiri, Mem. Iya sih. Cukup cari scroll. Iya betul. Kadang pun di media sosial secara tanpa sadar media sosial kita itu tahu apa yang kita rasakan. Itu juga mungkin hebatnya AI ya. Kadang kita lagi sedih, keluarnya pun di TikTok atau scroll IG pun yang sedih-sedih. Kita juga mungkin lagi kesel sama orang lain. Itu juga bisa keluar tiba-tiba muncul. Iya, itu pun terkadang kita posting ulang di WA, di TikTok sendiri, di Instagram juga. Buat status biasanya mungkin nggak bermaksud menyindir, Mem ya. Mungkin, tapi kita posting ulang ada yang tersinggung. Seperti itu, Mem. Memang di zaman sekarang itu lebih banyak mungkin jadinya bukan mulutmu harimaumu, sekarang jempolmu harimaumu. Betul ya benar-benar. Karena kita nggak berucap tapi tinggal posting aja kita gitu posting ulang aja konten-konten orang. Bertanya kenapa manusia secara insting suka mengomentari urusan orang lain ini, Mem. Betul itu, Mem. Kan secara nggak sadar pula, misalnya nih, Mem, kita ada orang lewat aja kita komentar. Itu juga termasuk kita belum bisa menjaga lisan kita. Benar-benar. Bahkan itu menjadi perbuatan ketika kita mengobrol dengan orang lain. Nah, itu bagaimana caranya kita? Banyak sekali, Mem. Ketika kita merasa dalam Islam mungkin ada yang namanya kita merasa diawasi oleh Allah. Selalu lah itu ya, Mem. Iya, betul. Kita harus merasa selalu diawasi oleh Allah agar kita lebih bisa menjaga perilaku secara omongan, lisan. Kalau di psikologi nih, Mem, ada caranya yaitu dengan biasanya sebelum kita melakukan seperti meluapkan emosi negatif, kita harus menghitungnya dari angka 1 hingga 10. Lalu kita menghembuskan nafas. Tarik nafas, menghembuskan. Nah, itu juga salah satu agar kita mungkin gitu itu tidak perlu deh kita ucapkan secara ngapain sih kita ngomentarin, ngapain kita kan kita nggak kenal. Mungkin setelah dengan cara itu kita juga bisa menjaga lisan kita dan perbuatan kita mungkin lebih baik. Nah, untuk mengenai menjaga perbuatan, tapi nggak semua itu bisa dilakukan dengan mudah ya, Mem. Iya, betul. Pasti ada sulit-sulitnya ya kan, Mem ya.
Itu memang sulit ya Mem ya. Kalau secara psikologi mungkin Mem Isrofi bisa Kalau menjelaskan. ada nih Mem, mungkin di menjaga perilaku, di awalnya kita mungkin ada niat baik, tapi caranya mungkin yang kasar ya Mem. Di psikologi itu ada amigdala hijack, yaitu dengan cara kasar yang dianggap ancaman oleh otak. Jadi secara nggak sadar kita itu gimana ya, merasa terancam. Jadi kita itu secara nggak langsung tuh, padahal ya gimana Ya, ya, gimana? kadang diri kita itu sendiri nggak ngerti kan, Iya. kayak di luar ngapain, padahal aku kan nggak seharusnya kayak gitu. Iya, Mungkin benar. setelah melakukan perilaku tersebut kita menyesal, tapi ya itu lagi, kita harus gimana ya, merasa diawasi oleh Allah sehingga kita bisa menjaga. Ya mungkin ini juga yang sering lupa dilakukan anak-anak Mem. Apa Mem? Kadang anak-anak itu ingin membantu temannya, tapi Heeh. caranya tuh Salah. salah. Ya. Kadang ada temannya biar nggak kena bola, dia ngedorong temannya. Iya. Ya kan Jadi temannya salah paham marah. ya Mem Iya. akhirnya. Akhirnya salah paham. Yang didorong marah-marah. Heeh. Ini. Ya kan aku nolongin kamu. Iya. Tapi nggak didorong gini-gini. Iya, Misalnya kemarin benar-benar. tuh pernah Mem, waktu ngaji. Iya. Kelas berapa ini Mem? Kelas 2 Anak-anak kelas. Mem. Oh, kelas 2. Iya, kelas 2 kebetulan. Oh iya, siap. Mungkin Mem tahu nih, soalnya kelasnya Mem Dewi Oh, juga. kelas saya ternyata. waktu ada mereka BTQ. Jadi salah satu temannya ini mau mengipasi temannya, iya. soalnya keringetan. Sumuk ya Mem ya? Iya, betul. Ngipasi temannya, tapi bukunya kena teman yang lain, kena matanya. Alah. Akhirnya menangis. Iya. Ini akhirnya nangis Mem. Terus mereka bertengkar. Waktu ditanya, kenapa? Ada apa? Ini napo buku. Oh ya, ngelempar kena buku mata, Mem, gitu iya, ya. kena Padahal mata. Aku nggak kena mata, Aku nggak nggak kenain iya, mata. nggak kenain mata. Aku mau ngipasin ini. Iya. Ya ampun. Berarti salah paham. Iya, mereka salah paham. Mungkin niatnya yang baik, Iya, tapi dengan ya itu tadi. dengan cara yang salah. Dengan cara yang Iya. salah. Berarti diri kita sendiri pun juga perlu untuk menahan ya Mem ya. Iya, menahan betul. Apa yang perilaku, iya, betul. lisan kita gitu. Lalu mungkin Mem Isrofi punya tips untuk bisa menjaga perilaku dan lisan kita di kehidupan sehari-hari. Untuk tipsnya, mungkin tipsnya agar kalau kita ya Mem, di kehidupan sehari-hari secara tidak sadar menyakiti orang lain, ya kita harus lebih sering untuk menahan diri. Terus melakukan hal-hal yang lebih positif, berpikir positif. Kadang pikiran kita berpikir yang buruk ketika melihat sesuatu yang mungkin tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jadi itu mengeluarkan kata-kata yang buruk dan berperilaku buruk, dan kita harus menahannya. Dan kembali lagi, merasa diawasi oleh Allah. Agar kita lebih waspada. Oke. Mem Isrofi sendiri ya, pribadi, apakah sudah melaksanakan itu Mem? Nah, saya masih belajar. Jujur ya, saja. kita semua masih belajar. Betul. Ya. Masih belajar untuk menjaga perbuatan, menjaga lisan, menahan semuanya pokoknya. Betul. Terutama menahan emosi juga ya Mem ya. Tidak bisa dipungkiri di lingkungan SD dengan anak-anak yang harusnya kita beritahu perilaku yang baik. Secara obrolan atau omongan yang baik, kita pun masih belajar untuk menahan diri untuk tidak mengucapkan yang tidak seharusnya kepada anak-anak. Dan itu pun nggak bisa dilakukan sekali 2 kali ya, betul. Harus terus berturut-turut. Entah itu sampai kapan. Yang jelas itu kita harus tetap melaksanakan itu ya, mengingatkan anak-anak untuk menjaga lisan, perbuatan,
dan lain-lainnya Iya, itu. apalagi kalau puasa ini ya, Iya, Masya Allah sekali anak-anak itu tidak pernah tidak ada capek-capeknya iya, meskipun betul. dia puasa ya. Tidak ada lelahnya. Bahkan dikasih Tetap tahu aktif. satu kali, anak-anak jangan seperti ini. Anak-anak tapi masih menguji Iya. kesabaran. Masya Allah. Iya, benar-benar. Oke, baik, sangat seru sekali ya Mem Israfi Terima kasih, pada Mem. episode ini. Kita tutup dulu. Semoga kita bisa bertemu lagi di Ramadan yang akan datang dengan bincang-bincang yang seru ini ya, Mem ya. Iya, makasih, Mem. Baik, sahabat Almas Voice, sekian untuk episode hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.